Masa kejayaan Bani Abbasiyah. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan pada masanya. Sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti Ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemah buku-buku asing digalakan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia mengkaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait al-Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mu'tasyim, khalifah berikutnya, pada tahun 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulat Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang-orang Muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbasiyah sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan ini seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa serta aliran pemikiran keagamaan, semuanya dapat dipadamkan. Imam madhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pertama, Imam Abu Hanifah pada tahun 700 sampai 767 Masehi. Dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup kemasyarakatan telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu, madhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Muridnya sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf, menjadi Qadhi al-Qudad di zaman Harun al-Rasyid. Berbeda dengan Abu Hanifah, 713 sampai 795 Masehi, banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh madhab hukum ditengahi oleh Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi dan Imam Ahmad bin Hambal pada 780 sampai 855 Masehi. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filosofi yang terkenal di terselenggara Al-Syifa. Ibnu Rushd yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes, banyak berpengaruh di barat dalam bidang filosofi, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan Averroisin. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik. Kemajuan yang tidak ada tandingannya. Dikala itu, pada masa ini kemajuan politik berjalan dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan.
kejayaan dan kegemilangan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada masa kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun sayang, setelah periode ini berakhir, Islam mengalami masa kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Menurut W. Montgomery, bahwa beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah: 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. 2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara Banyakan sangat besar. Pada saat itu, kekuatan militer menurun. Khalifah tidak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad. Masa akhir kekuasaan Bani Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1268 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengambilkan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada mulanya, Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir, Al-Mu'tasim Billah, untuk bekerjasama menghancurkan gerakan asasin. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah. Oleh karena itu, timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah. Namun, Khalifah tidak mau menyerah dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, Khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat kota Baghdad, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah. Penaklukan itu hanya membutuhkan beberapa hari saja. Tentara Mongol tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tetapi juga menghancurkan peradaban umat Islam yang berupa buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah, hasil karya umat Islam yang tak ternilai harganya. Buku-buku itu dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga berubah warna air sungai tersebut dari yang jernih menjadi hitam kelam karena luntur air tinta dari buku-buku tersebut. Kesimpulan, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh ilmuwan dari kalangan umat Islam, baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran yang telah mencetak dokter seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain, sehingga pada masa ini telah ada lebih dari 800 dokter yang berada di kota Baghdad. Dalam bidang matematika melahirkan ilmuwan bernama Al-Khwarizmi yang merupakan penemu angka nol. Dengan demikian juga dari bidang ilmu agama, adanya perkembangan ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf yang juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, kesejahteraan umat sangat terjamin karena pada masa inilah puncak dari kejayaan Bani Abbasiyah. Pembangunan dilakukan di mana-mana, baik pembangunan rumah sakit, irigasi, dan pemandian umum. Namun, di akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat parah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad dan menghancurkan pusat ilmu pengetahuan yaitu Baitul Hikmah yang berisi buku-buku karangan para ilmuwan umat Islam yang tak ternilai harganya.